Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 10 IPS 3 yang beranggotakan Alfia Rahma, Aulia Rizkika, Dwi Mela, Kevin Rivaldo, Nesya Nabila, Syahrani Mulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. 1. Proses kemunculan kerajaan. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Pada tahun 1222 Masehi, berdirinya Kerajaan Singasari ini adalah berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau bupati. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Kertanegara yang pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar sebagai Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Lokasi kerajaan. Lokasi kerajaan Singasari sekarang diperkirakan terletak di sebelah timur Gunung Kawi, di hulu Sungai Berantas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Mojopahit pada tahun 1923 Masehi sampai awal abad ke-6 Masehi. Daftar Raja. Yang pertama adalah Ken Arok. Ia memerintah dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi, yang merupakan pendiri Kerajaan Singasari dan diberikan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Yang kedua, Anusapati. Tahun 1227 Masehi, Anusapati naik tahta Kerajaan Singasari. Ia memerintah selama 21 tahun, akan tetapi ia belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Yang ketiga adalah Tohjoyo. Setelah berhasil membunuh Anusapati, Tohjoyo naik tahta. Masa pemerintahannya sangat singkat. Ronggowuni yang merasa berhak atas tahta kerajaan menuntut kepada Tohjoyo. Yang keempat, Ronggowuni. Ronggowuni naik tahta Kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Singhasari di bawah pemerintahan Ronggowuni dan Mahesa Cempaka hidup dalam keadaan aman dan tentram. Rakyat hidup dengan bertani dan berdagang. Yang kelima, Kertanegara. Tahun 1268, Kertanegara naik tahta menggantikan Ronggowuni. Ia bergelar Sri Mahathardiraja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Singhasari. Ia bercita-cita dan melakukan segala cara agar Singhasari menjadi kerajaan yang besar. Masa kejayaan Singasari. Singasari berada pada puncak kejayaan ketika kerajaan ini diperintah oleh raja kelimanya, yaitu Raja Kartanegara. Cita-cita dari Kartanegara adalah mempersatukan Nusantara serta menjaga konektivitas perdagangan antar pulau-pulau di Nusantara. Sehingga, untuk kemudian demi menunjang cita-citanya, ia melakukan gebrakan-gebrakan yang di luar dugaan. Ia melakukan kebijakan dalam dan luar negeri. Pertama, kebijakan dalam negeri. Melakukan pergantian pejabat kerajaan. Tujuannya untuk menggalang pemerintahan yang kompak. Kemudian memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan. Tujuannya untuk menciptakan kerukunan dan menciptakan politik yang stabil. 2. Kebijakan luar negeri. Untuk menggalang persatuan Nusantara dengan mengutus ekspedisi tentara Pamalayu ke Kerajaan Melayu Jambi. Mengutus pasukan ke Sunda, Bali, dan Pahang. Kemudian menggalang kerjasama dengan kerajaan lain, seperti menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campa. Setelah menjalankan kebijakan dalam dan luar negeri, tercapailah cita-cita Kartanegara. Wilayah kekuasaan Singasari kemudian meluas. Luasnya wilayah Singasari itu dapat dicapai baik dengan jalan damai maupun berperangan. Keadaan masyarakat
Kerajaan Singasari. Rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi, ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapat perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur baik. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga pada masa pemerintahan Kertanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Keadaan agama. Agama yang dianut kerajaan Singasari yaitu Hindu dan Buddha. Kehidupan sinkritisme menjadi siswa Buddha. Aliran yang dianut adalah Tantrayana, namun ada juga yang menganut aliran animisme dan kejawen. Kemunduran Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mengalami kemunduran pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara. Kemunduran kerajaan ini diakibatkan oleh serangan Jayakatwang. Pada tahun 1292, ketika Kartanegara dan jajarannya lebih sibuk memperluas pengaruhnya di luar Jawa, ia lengah dan kondisi dalam negeri melemah. Jayakatwang memanfaatkan itu untuk menyerbu dan melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu berupaya membunuh Kartanegara, dibantu oleh Arya Wiraja dari Madura. Serangan mereka hanya bisa dimentahkan dari utara. Kartanegara pun berhasil dibunuh dan berakhirlah Singosari. Kemudian, Jayakatwang mendirikan kerajaan baru di Kediri dan menobatkan diri sebagai penguasa Kediri. Bukti peninggalan. 1. Candi Singosari. Dalam Negara Kertagama dan Prasasti Gajah Mada disebutkan bahwa candi ini merupakan kediaman terakhir dari Raja Kertanegara. 2. Candi Kidal. Candi Kidal merupakan candi yang dibangun sebagai tanda penghormatan kepada Raja kedua Kerajaan Singosari yaitu Anusapati yang memerintah selama kurang lebih 20 tahun sejak tahun 1227 hingga 1248. 3. Prasasti Singosari. Prasasti peninggalan Kerajaan Singosari ini ditemukan di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Prasasti yang dibuat pada tahun 1351 Masehi dan ditulis menggunakan aksara Jawa ini dibuat untuk mengenang pembangunan candi pemakaman oleh Mahapati Gajah Mada. Prasasti ini berisi tanggal serta penggambaran letak benda angkasa serta maksud dan arti dari prasasti ini. 4. Arca Dwarapala. Arca Dwarapala disebut-sebut sebagai tanda masuknya seseorang ke wilayah kota Raja Singosari. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.